Aku mau tanya Kak, apa sih bedanya Katolik sama Protestan? Karena kebetulan aku dekat sama orang dari Toraja, karena dia agama Kristen. Cuman aku belum tahu dia Protestan atau Katolik. Ya, apa bedanya Katolik dengan Protestan? Kalau Katolik itu perbedaannya ada di dasar imannya ya. Kalau Katolik itu Katolik itu dasar imannya ada tiga. Mau tanya apa? Aku mau tanya Kak, apa sih bedanya Katolik sama Protestan? Karena kebetulan aku dekat sama orang dari Toraja, karena dia agama Kristen. Cuman aku belum tahu dia Protestan atau Katolik. Ya, apa bedanya Katolik dengan Protestan? Kalau Katolik itu perbedaannya ada di dasar imannya ya. Kalau Katolik itu dasar imannya ada tiga. Ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Kalau Protestan itu sola scriptura, hanya kitab suci. Tapi apakah Tuhannya orang Katolik dengan orang Kristen sama? Sama. Apakah Tuhannya satu? Satu. Apakah menyembah Allah yang sama? Sama. Apakah percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan? Sama. Gitu. Jadi mau orang Protestan Katolik, bagi saya itu tidak masalah. Karena Tuhan yang mereka hadapi itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang menyelamatkan, yang diakui sebagai satu-satunya di dalam kebagaimanaan Allah yang Tritunggal itu juga sama. Gitu. Jadi tidak perlu pusing tentang itu. Ya. Kalau misalkan cara beribadahnya itu apa sama apa berbeda ya Kak? Maaf aku nggak tahu, tapi memang Berbeda. kemarin berbeda. Berbeda. Jadi kalau di Katolik itu mereka punya liturgi mereka beda dengan liturgi orang Protestan. Ya, jadi cara beribadahnya memang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Gitu. Apakah ada hukum tentang pernikahan antara Protestan dan Katolik Kak? Apa dilarang apa memang diperbolehkan? Secara iman Kristiani, karena prinsipnya itu kan Allahnya sama dan satu. Itu tidak ada pertentangannya. Cuma kalau secara administrasi gerejawi, itu pasti ada aturannya. Saya nggak tahu Katolik bagaimana, tapi kalau saya di gereja Protestan itu, biasanya salah satu pasangannya harus memutuskan untuk ikut siapa. Jadi nggak boleh berbeda gereja agar satu di dalam wadah gerejawi gitu loh. Dinaungi oleh satu ibadah gerejawi. Gitu. Jadi nggak dipusingkan soal itu. Makasih Kak, tapi ada satu lagi. Saya Muslim sebelumnya karena memang dekat dengan orang Toraja. Karena penasaran banget gimana sih cara dia beribadah, dan aku memahami bahwa Allah Tritunggal itu yang dimaksud Yesus itu kan firman Allah. Nah, Roh Kudus itu kan berarti roh itu kayak rohnya si Allah. si Tuhan Yesus gitu, benar kan? Nah, bagaimana sih Kak kalau misalkan di agama Protestan itu benar nggak sih katanya tidak bisa merebut dari Tuhannya, jadi dia boleh mencintai aku tapi dia tuh nggak mau membawa aku, padahal aku ya sebagai diriku sendiri itu bahkan aku ingin tahu lebih dalam tentang dia. Enggak, Karena itu emang nggak salah. boleh apa gimana ya Kak? Kalau dia mengatakan Kak, dia tidak bisa merebutmu dari Tuhanmu, itu pandangan dunia. Tuhan kami itu mau, bahkan kami ini menginjili kalian agar kalian percaya. Misalnya nih, Tuhan itu sebenarnya mau pacarmu itu menginjili kamu agar kamu percaya kepada Yesus agar jiwamu diselamatkan. Jadi nggak ada istilah kamu itu nanti direbut dari Tuhanmu, enggak. Karena Tuhan yang satu-satunya penguasa sorga dan bumi menurut Matius 28 ayat 17, 18, 19 itu hanya Yesus Kristus. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain di luar Kristus, itu bukan Tuhan yang sejati menurut Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang iman Kristen, itu bagus. Karena begini, siapa nama Mukia, dalam iman kami,
Hidupmu itu bukan tentang di dunia ini untuk menjangkau pernikahanmu, bukan. Tapi hidupmu itu adalah nanti di dalam kekekalan. Tujuan semua orang itu ada bukan untuk mati. Saya mati, kamu mati itu karena dosa. Nah, apakah kita hanya untuk mati? Bukan. Tujuan kita adalah memperoleh hidup yang kekal di mana tidak ada penderitaan, ratap tangis. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh itu? Melalui Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Satu-satunya orang, satu-satunya pribadi di dunia ini, manusia yang pernah ada di dunia ini, yang telah mengalahkan kematian, yang telah bangkit dari kematian, itu hanya Yesus. Jadi kalau pacar kamu bilang, saya takut merebut kamu dari Tuhanmu, itu bukan Kristen itu bukan pandangan Kristen. Justru sebenarnya dia itu, kan dikatakan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Justru sebenarnya kalau pacarmu itu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, dia itu akan menginjili kamu, bukan memaksa kamu loh ya, beda. Iya, Memaksa, jadi kemarin juga sempat mengajak aku ke gereja dan aku mau karena ya menurutku aku ingin tahu seberapa 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 erat hubungan kamu dengan Tuhanmu dan ya, aku juga pernah masuk Kak ke gereja itu tapi memang entah apa kendalanya dia tuh kayak bilang kalau di suku orang Toraja memang adat istiadatnya kan agak keras ya. Apa itu adatnya itu termasuk dari Kristen Protestannya apa memang bukan. adat suku tersebut? Itu adat suku itu, bukan Oh iya 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 iya. iman kami, itu beda. Jadi kalau kamu memang kalau dia memang orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan menginjili kamu untuk menyelamatkan jiwamu. Kalau dia memang sungguh-sungguh mencintai kamu, dia pasti memberitakan Yesus sama kamu. Karena dia nggak hanya peduli tentang hubunganmu di dunia, tapi dia peduli tentang keselamatan jiwamu. Dan kalau dia orang Kristen yang sejati, dia pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwa selain daripada Yesus yang telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Ya, jadi kalau misalnya saya yang adalah pacarmu, saya akan ajak kamu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Saya tidak akan paksa kamu, tapi saya akan beritahu kamu mengapa kamu harus memilih Yesus. Yang dengan demikian ketika kamu memutuskan percaya kepada Yesus, saya akan menikahi kamu. Agar di dalam pernikahan ini, nama Allah yang kudus, Tritunggal yang kudus itu memberkati pernikahan ini. Karena tujuan pernikahan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam sejak semula adalah untuk memenuhi seluruh bumi ini. Memenuhi semuanya. Makanya Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Jadi pernikahan itu bukan sekedar kawin mengawin beranak pinak. Bukan. Pernikahan itu adalah cara kita untuk memuliakan Allah. Gitu. Menjadi keluarga kecil, mandat-mandat kecil di dalam kerajaan Allah. Itu tujuan pernikahannya itu. Jadi saran saya buat kamu, Kristen itu tidak akan pernah memaksa kamu percaya dia atau enggak. Karena untuk mengikuti Yesus kami tidak tawarkan yang enak-enak. Untuk ikut Yesus, Yesus berkata pikul salibmu. Artinya apa? Ikut Yesus itu adalah rela hidup dalam penderitaan untuk membuang semua dosa-dosa dan kesalahan kita dan hidup di dalam kemauannya. Ya, jadi saran saya sama kamu pelajari lebih dalam, kamu pelajari lebih deep tentang iman Kristen. Masalah kamu pada akhirnya percaya atau enggak, itu ada di dalam keputusan tanganmu. Kamu akan melihat sendiri bagaimana pengajaran kekristenan. Tapi saran saya kamu harus belajar kepada orang yang tepat. Jangan belajar kepada orang yang tidak mengerti iman Kristen. Gitu. Iya, Karena kami kemarin itu aku bingungnya cuman karena ini memang dari ajaran Kristen Protestannya yang seperti itu apa memang dari adat bukan. istiadat Toraja Sulawesinya. Jadi Itu adat kan dari mereka. adat suku Toraja gitu kan. Iya, itu adat mereka. Nggak ada di Alkitab begitu tuh. Ngambil dia dari Tuhan itu nggak ada. Oh, Justru kami diajarkan ya untuk membawa jiwa kepada Tuhan agar dia diselamatkan. Bukan karena Tuhan butuh kita loh. Tapi karena dia mengasihi kita, maka dia nggak mau kita terhilang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Jadi bukan karena egonya dia itu pengen orang percaya sama dia. Bukan, tapi karena kasihnya
orang itu percaya sama dia, agar di dalam kepercayaan orang itu kepada dia, agar di dalam iman orang itu kepada Yesus, dia beroleh keselamatan. Itu doang. Gitu. Ya. Jadi kamu semangat, Iya, Kak. tetap berdoa. Iya. Memang kemarin sempat putus asa sih, kok aku dikecewain sama salah satu Tuhannya, salah satu dari anak Tuhannya, padahal aku udah sesemangat itu kemarin, kayak gitu. Nggak boleh. Kamu udah putus atau masih lanjut? Aku sekarang agak putus sih Kak, agak renggang karena memang posisinya kemarin aku habis ke gereja di Taiwan, ke gereja Taiwan Protestan. Itu aku ngikut berdoa kan di belakang dia, terus dia bilang dari keluargaku itu memang keras. Aku tanya, dia itu dari orang Toraja katanya, memang apa ya, memang suku adatnya itu kan keras gitu ya. Jadi aku bingungnya itu apa suku yang dia maksud itu agama yang dia anut Protestannya atau memang dari sukunya sendiri, dari Torajanya sendiri, kayak gitu Kak. Makanya Itu kayaknya aku dari sempat suku ngelihat Toraja. Kakak juga, ngelihat viti-viti Kakak kan tentang Allah sama firman Yesus sama Roh Kudus. Jadi aku tuh sempat memahami semua sih Kak. Ini tuh cukup berisik di kepala aku selama 2 bulan. Makanya aku stres. Tapi Kunci makasih kamu, ya. coba deh begini, coba deh, percaya sama saya. Ya, semua kembali ada di tangan kamu. Tapi coba begini, kamu kan lagi bergumul nih, kamu punya masalah, kamu lagi stres dan lain sebagainya. Coba kamu Iya. nanti malam, kamu berdoa. Kamu berdoanya itu kepada Yesus. Kamu bilang begini sama dia. Jikalau engkau adalah Allah yang benar, Yesus Kristus, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Kita bukan mencobai dia, tapi agar di dalam maksudnya, dia bisa membuktikan kemuliaannya buat kamu, untuk kamu diselamatkan. Jadi saran saya, kalau kamu mau dan kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kamu malam ini, kamu benar-benar datang dengan hati yang tulus, bukan karena motivasi yang aneh-aneh. Dengan ketulusan hati, kamu mengerti kamu siapa, kamu mengerti kamu orang berdosa, kamu paham kamu orang yang bukan layak sebenarnya di hadapan kekudusan Allah. Tapi coba kamu rendahkan dirimu, kamu dengan tulus, kamu berdoa kepada Yesus Kristus. Dan sampaikan semua apa yang ada di dalam hatimu, masalah-masalah kamu. Di dalam nama Yesus. Coba kamu berdoa kepada dia. Dan lihat ke depan apa yang terjadi sama kamu. Itu saran saya. Tapi Kak, aku mau bilang, sebelum aku putus sama pacarku itu ya agak renggang itu, aku sempat bermimpi itu ada patung Yesus yang di Toraja. Itu datang di mimpiku jam 3 pagi dan aku kebangun. Terus aku tuh inget, ya ampun cowokku udah nggak ada. Aku mau ngadu ke siapa? Sedih tau Kak. Serius. Iya, makanya saya bilang gini loh. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk membawa orang laki-laki yang percaya buat kamu. Masalahnya itu kamunya percaya nggak? Makanya saya bilang kamu berdoa dulu sama Yesus, sama Tuhan Yesus. Dengan hati yang tulus ya, bukan dengan hati yang munafik. Hati yang merendahkan diri yang memang apa adanya. Jangan tutup-tutupi apapun. Akui semua di hadapan Yesus Kristus itu. Nah, ungkapkan semua masalahmu. Tuhan saya butuh pasangan, Tuhan saya butuh ini dan lain sebagainya. Nanti Tuhan sendiri yang akan bawa itu sama kamu. Kalau kamu datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan tunjukkan siapa yang akan bersama kamu. Lebih dari apa yang kamu harapkan. Ini bukan kemakmuran ya maksud saya. Tapi ini sebagai bentuk dari apa yang Tuhan garansi buat hidup kamu. Untuk keselamatan jiwamu selama di dunia ini. Gitu. Jadi saran saya begitu. Kamu doa sama yang namanya Yesus Kristus itu. Kamu sampaikan semua masalahmu. Semua yang kamu, yang unek-unek kamu lah pokoknya. Tapi yang penting itu dengan ketulusan hati. Jangan munafik atau diingin-ingin yang gimana-gimana gitu, enggak. Dengan ketulusan hati apa adanya aja di hadapannya. Karena dia itu adalah Allah yang bermurah hati. Sangat bermurah hati. Makanya para rasul itu rela mati demi dia. Karena para rasul menyaksikan betapa murah hatinya Yesus Kristus. Para rasul melihat betapa hebatnya Yesus Kristus. Betapa besar, betapa agungnya. Betapa Yesus Kristus itu rela menderita demi kami.
Dia rela mati demi kami. Bahkan dia bangkit menjadi pemenang demi kami. Dia rela, yang adalah Allah yang maha tinggi, firman Allah yang maha tinggi. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Kalau bukan karena itu, nggak mungkin para rasul rela mati demi dia. Kalau itu kebohongan, nggak mungkin 12 orang rela mati demi dia. Tapi karena itu benar nyata, itu dirasakan, itu dilihat oleh mata dan kepala mereka sendiri. Mereka rela mati di salib terbalik. Mereka rela mati digoreng, mati direbus, mati dimakan singa, dianiaya, dan segala macam. Karena mereka melihat tidak ada yang seperti Yesus Kristus di semesta ini dalam sepanjang hidup mereka. Nah, kamu buktikan itu dengan doamu kepada dia. Begitu. Ya, Ya Kak, aku cukup pengen mengenal lebih dalam, tapi karena dipatahkan salah satu umatnya, aku jadi kayak ini mau kemana arahnya kayak gitu. ya jangan Belum fokus ke ada. orang, jangan fokus ke umatnya, fokus ke Tuhannya, jangan ke umatnya. Umatnya bisa mengecewakan. Banyak orang mengaku Kristen Iya, tapi mengecewakan. Makanya saya bilang kamu coba dulu iya, untuk bisa fokus sama Tuhan. Nanti segala sesuatunya baru Tuhan akan tunjukkan itu sama kamu. Ya, di dalam hatimu kamulah yang merasakan itu ya. Ajakan iya saya, kamu yang tahu benar. dan lain sebagainya. Oke? Yang penting jangan bohongi diri kamu sendiri, itu aja. Yap. Ya, Semangat ya, thank you Kak. kamu ya. Ya, Makasih ya. Ya, ya Tuhan berkati ya, Kia ya. Kalau ada apa-apa, tanya saya aja nggak apa-apa. iya, Oke? aku sering lihat tweet Kakak. Oke, sip. Ya, nanti Ya, chat aja, nanti saya bantu jawab.